Halo guys, selamat datang di podcast kita. Nah, jadi hari ini kita itu mau ngobrolin topik yang dekat banget nih sama anak SMK, yaitu mengenai pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital adalah proses belajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan hadirnya internet, perangkat pintar, dan platform digital, siswa maupun guru dapat mengakses ilmu pengetahuan tanpa batas ruang dan waktu. Era digital menghadirkan kemudahan seperti pembelajaran online, e-book, aplikasi edukasi, hingga kelas virtual yang interaktif. Namun, di balik kemudahan itu, pendidikan di era digital juga menuntut kemampuan literasi digital, disiplin, serta bijak dalam menggunakan teknologi. Pendidikan digital bukan hanya soal memindahkan kelas ke layar, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi era dulu sama zaman sekarang itu kan udah beda banget ya. Soalnya zaman sekarang itu udah hampir semua pelajaran itu udah ada hubungannya sama internet dan gadget, ya kan? Jadi hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu ada G Putri, ada G Gita, dan ada Clara. Halo guys. Halo. Kalian siap ngobrol nggak hari ini? Siap. Oke, pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke Clara. Menurut Clara, apa sih perbedaan belajar zaman sekarang sama belajar zaman sebelum teknologi itu merajalela? Jadi menurutnya Clara nih ya, bedanya tuh jauh banget sih, karena zaman dulu itu kan catat manual. Kalau zaman sekarang itu materinya tuh bisa lewat internet dengan cara tuh di-download atau enggak lewat aplikasi. Jadi pendidikan zaman sekarang tuh lebih ke malas mencatat atau menghafal sih ya menurut Clara, karena dulu itu kan manual ya, apa-apa harus dihafal dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang ini udah ada internet, jadinya tinggal download atau nggak tinggal salin. Jadinya mungkin menurut pendidikan zaman sekarang ya udah sih tinggal di download atau lewat aplikasi kan udah ya gitu sih menurut Clara. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk G Putri. Jadi G Putri ngerasa teknologi ini lebih banyak manfaat atau justru lebih banyak buat kita ketergantungan? Dua-duanya ada sih, manfaatnya jelas. Kita juga bisa cari materi yang belum kita paham. Tapi masalahnya zaman sekarang banyak yang lebih sering buka TikTok daripada buat tugas. Jadi tergantung orangnya aja sih. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Gita nih. Kalau ngomongin soal belajar online, kan kadang tuh ada kendala kayak sinyal lemot atau kuota bis. Nah, menurut kamu tuh ada nggak sih pengaruh untuk semangat belajar kita? Banget sih, waktu pandemi kemarin contohnya sinyal jelek banget, apalagi saat Zoom berjam-jam. Jadi menurut aku fasilitas juga harus diperhatiin sih kalau mau pendidikan digital berjalan lancar. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan kalian, menurut kalian apa sih keuntungan jadi anak SMK di era digital? Menurut aku sih kita bisa belajar lebih cepat dan lebih luas karena bisa nyari materi di internet. Jadi nggak cuma ngandalin materi di sekolah aja. Kalau menurut aku, teknologi sekarang bisa bantu anak SMK buat latihan, terutama misalnya jurusan akuntansi. Kita bisa banyak simulasi digital banyak simulasi digital untuk sebelum kita latihan praktek langsung. Terus kalau menurut aku sih ya, kalau di
SMK di era digital nih lebih ke siap kerja aja sih, karena kan mereka udah kenal sama aplikasi kayak software gitu. Mungkin yang lain tuh juga pasti ada lah suatu aplikasi yang dia kenal gitu. Jadi menurut aku di era digitalnya lebih ke siap kerja aja sih. Gitu aja sih kalau dari aku. Benar banget kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih aku mau nanya ke kalian. Kalian tuh lebih suka belajar online atau tatap muka sih? Tatap muka sih, lebih rame, bisa ketemu teman. Kalau aku sih gabungan ya, online buat nyari materi, tatap muka buat diskusi secara langsung. Kalau aku nih sukanya online karena bisa sambil rebahan. Enggak gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa sih tantangan terbesar belajar di era digital? Sinyal sih. Kalau jelek, udah deh kayak nonton film patah-patah. Kalau aku sih sinyal juga, karena waktu itu pernah sinyal nge-lag, terus pas connect lagi malah ditunjuk buat jawab soal. Panik banget. Ya ampun. Kalau aku sih gangguan fokus. Tapi lagi belajar malah kebablasan buka Instagram. Ya ampun, ya bisa aja kamu buka Instagram bukannya belajar. Pencet. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman lucu selama belajar online? Pernah sih waktu lagi meet, kan kameranya lagi nyala. Tapi aku malah tiduran pakai bantal. Ya ampun, terus gimana tuh reaksi gurunya? Ya udah sih, sudah terlanjur kan. Kalau aku sih pernah salah kirim tugas, harusnya file presentasi, malah ke pencet folder foto liburan. Liburan kemana, Ge? Ke Jepang. Seriusan? Dalam mimpi sih. Kalau aku sih waktu itu lagi cari materi, malah ke distract iklan game. Terus reaksi gurunya gimana dong? Nggak tahu, lupa. Kocak banget. Oke, sekarang serius dikit. Menurut kalian, guru-guru kalian udah siap belum untuk mengajar di era digital? Ada yang siap banget, ada yang masih bingung juga sih gimana caranya pakai aplikasinya. Iya, kadang-kadang guru juga nanya ke murid gimana caranya share screen. Tapi ada juga guru yang kreatif bikin video, bikin materi menarik pakai video atau kuis online. Iya sih, benar. Menurut kalian nih, apa sih yang anak SMK itu harus lakukan biar siap untuk masuk dunia kerja digital? Menurutku sih bikin portofolio, jadi karya kita bisa langsung dilihat sama perusahaan. Setuju sih, selain itu kita nggak takut buat belajar hal baru sebelum diajarin di sekolah. Tapi yang menurutku tuh tunjukin hasil nyatanya aja sih. Kalau ada sertifikat online juga itu lebih bagus banget. Iya benar. Benar sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah teori akuntansi masih relevan di era digital atau cukup kuasai software saja? Teori tetap penting karena tanpa teori kita nggak paham dasar pencatatan, software hanya alat, tapi pencatatan tetap harus ngerti. Setuju sih, kalau kita cuma bisa software tanpa teori, nanti kita bingung kalau ketemu kasus yang nggak kita bisa. Saya sering lihat anak magang yang jago banget input data, tapi dia tuh nggak ngerti konsepnya debit kredit gitu loh. Jadinya teori sama software itu harus berjalan barengan, gitu sih. Iya sih, harus bareng. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, apakah kecerdasan buatan atau AI itu bisa menggantikan para akuntan di masa depan? Menurutku mungkin bisa, tapi tetap butuh manusia karena akuntansi bukan sekedar hitung angka, tapi juga analisis dan pertanggungjawaban. Aku rasa AI cuma bantu mempercepat keputusan tergantung manusia, tapi akuntansi tetap punya prinsip kejujuran dan etika. Saya sepakat sih karena AI bisa otomatis pekerjaan rutin, tapi akuntan juga kita perlu analisis strategis gitu loh. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh
teknologi digital terhadap belajar akuntansi di sekolah? Menurutku besar banget. Kita nggak cuma nulis manual di buku besar, tapi sudah pakai software akuntansi. Jadi kerasa kayak nyata gitu loh. Kayak di perusahaan gitu Iya. ya. Iya, bahkan sekarang tugas-tugas lebih cepat selesai karena ada Excel atau aplikasi keuangan. Jadi lebih cepat dan praktis. Lulusan SMK sekarang itu pasti udah familiar yang namanya aplikasi ya. Jadi mungkin mereka bisa beradaptasi di dunia kerja. Lebih cepat aja sih biasanya. Ya sih. Oke, apa nih harapan kalian untuk pendidikan akuntansi di masa depan? Kalau aku sih berharap semua sekolah punya fasilitas digital yang sama, jadi nggak ada yang ketinggalan. Kalau aku sih semoga lebih banyak pelatihan online atau praktik nyata supaya kita lebih siap kerja. Saya berharap sih di pendidikan akuntansi ini di SMK lebih menyeimbangkan teori, lebih lebih memanfaatkan suatu aplikasi yang benar-benar untuk akuntansi seperti yang dibilang kayak Putri tadi itu. Mungkin ada Excel, mungkin di pendidikan masih bisa dibilang dengan Mayop mungkin ya. Iya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kasih tips dong buat pendengar biar belajar di era digital lebih efektif. Menurut aku sih ya cari konten belajar yang benar-benar bermanfaat ketimbang kita cari konten yang hiburan gitu loh. Itu aja sih. Atur waktu sih, jangan semua dikerjain lewat medsos. Belajar bareng teman lewat Google Meet dan WA Group supaya nggak gampang bosan. Benar. Wah, keren banget nih pendapat kalian semua. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast hari ini yaitu belajar di era digital itu banyak sekali kelebihannya, tentunya banyak juga tantangannya. Ya, kuncinya itu kita harus tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Semoga kalian semua itu makin semangat belajar dan juga siap untuk menghadapi masa depan. Baik, terima kasih untuk G Putri, G Gita, dan Clara sudah menyempatkan waktu untuk datang pada podcast hari ini. Sekian podcast hari ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Sudah bye-bye. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye. Kiss bye. Wow. Kalau kalian suka apa? Kalau aku suka pacar aku. Jadi pertanyaan selanjutnya. Coba lapai muci aku. Coba lapai muci aku. Coba lapai muci. Coba. Gempa gitu loh, guys. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa sih tantangan belajar di era digital? Aku lagi belajar nih.
Perlu bes. Ya, dah. Perlu bes. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit.